Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Safitri dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis efisiensi biaya distribusi beras menggunakan metode transportasi PT Surya Jaya Sumbawa Besar. Bab 1. Latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris di mana pertanian memegang peranan penting pada perekonomian nasional. Untuk mengimbangi semakin pesatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia, maka usaha pertanian perlu ditingkatkan di kawasan Indonesia. Dalam upaya membangun pertanian Indonesia agar memiliki kualitas dan kuantitas produk pertanian yang baik, maka perlu adanya peranan dari pemerintah dalam hal kebijakan pertanian guna pencapaian pemerataan swasembada pangan. Di sini, beras menjadi komoditas yang sangat berperan penting terhadap ketahanan pangan di Indonesia, karena beras merupakan pangan pokok yang utama bagi masyarakat Indonesia. Pangan pokok utama dikonsumsi oleh sebagian besar dari penduduk yang ada, dan dalam situasi dan kondisi yang normal tidak bisa digantikan oleh komoditas yang lain seperti jagung, kacang, dan lain-lain. Jadi, melihat dari hal tersebut, maka aspek dari proses penyediaan serta pendistribusian dari komoditas beras ini menjadi hal yang sangat penting, karena sangat besarnya jumlah penduduk Indonesia dan pertambahan jumlah penduduk. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana di rumusan masalah ini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, berapakah jumlah persediaan produk beras di PT Surya Jaya Sumbawa? Yang kedua, berapakah biaya optimal yang dikeluarkan dalam proses pengantaran barang? Dan yang ketiga, menggunakan model transportasi. Kemudian untuk tujuan penelitian, di sini tujuan penelitiannya di mana tujuan penelitian dari analisis efisiensi biaya distribusi ini yaitu untuk meminimalisasi biaya pengiriman produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Kemudian untuk menghitung jumlah pemesanan produk yang terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya, untuk menentukan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengantarkan barang melalui jasa angkutan ke tujuan. Yang keempat, untuk membuat model transportasi sehingga jelas terlihat asal, daerah tujuan, permintaan konsumen, dan berapa banyak yang bisa ditampung jasa angkutan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Di sini, manfaat penelitian saya bagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat untuk perusahaan itu sendiri, kemudian manfaat untuk penulis, dan yang ketiga yaitu manfaat untuk pembaca. Di mana manfaat untuk perusahaan ini, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan saran untuk perusahaan dalam hal menerapkan biaya yang minimal untuk memperoleh laba maksimal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan
kinerja dari perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian manfaat yang kedua untuk penulis yaitu saya sendiri dapat memperdalam pengetahuan mengenai metode transportasi ini sendiri. Selain itu juga saya dapat mengembangkan kemampuan dalam hal menganalisis kejadian dalam kehidupan ekonomi yang sebenarnya. Dan yang ketiga, manfaat untuk pembaca itu sendiri, di mana pembaca dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai metode transportasi itu sendiri. Kemudian, pengetahuan ini juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya bab 2, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Di sini ada 3 tinjauan pustaka. Yang pertama distribusi, yang kedua biaya pemasaran, dan yang ketiga metode transportasi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan hingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan. Selanjutnya, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pemasaran suatu produk yang meliputi biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam saluran pemasaran. Biaya pemasaran terjadi karena adanya jarak antara produsen dan konsumen. Bila jarak antara produsen dan konsumen tersebut pendek, maka biaya pengangkutan bisa diperkecil. Semakin panjang jarak dari produsen atau dari pedagang ke konsumen, akan semakin banyak perantara yang terlibat. Maka biaya pemasaran akan semakin tinggi. Aktivitas pemasaran beras memerlukan biaya pemasaran. Kemudian biaya pemasaran tersebut dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran dalam setiap saluran, di mana setiap saluran relatif sama pada semua saluran yang ada. Petani sebagai produsen tidak mengeluarkan biaya pemasaran untuk memasarkan beras semi organik, melainkan semua biaya pemasaran tersebut ditanggung oleh pedagang pengumpul, karena pedagang pengumpul mengupah orang untuk mengangkut beras dari rumah petani sampai ke pabrik penyimpanan atau ke gudang milik pedagang pengumpul beras. Biaya pemasaran. Kemudian untuk yang ketiga yaitu metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan. Tujuan dari metode transportasi ini adalah untuk menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan, sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Kemudian untuk penelitian terdahulu, di sini saya sudah mencantumkan beberapa judul penelitian terdahulu yang pernah saya baca. Contohnya di sini ada 6. Yang pertama, analisis saluran distribusi rantai pasok beras di Bulog, Bolang, Mongdo,
studi kasus di Desa Mofugat Utara, Kecamatan Dumogat Utara. Kemudian model distribusi industri pangan di Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan causal loop sistem dinamik. Yang ketiga, analisis margin pemasaran agroindustri beras di Kota Mataram. Dan yang keempat, optimalisasi biaya distribusi beras sejahtera menggunakan metode zero suffix dan metode ASM. Yang kelima, pengoptimalan biaya distribusi beras miskin di perusahaan umum beras, badan usaha atau badan urusan logistik Divis Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan menggunakan metode pendekatan Vogel. Dan yang terakhir yaitu analisis saluran dan tingkat efisiensi pemasaran beras semi organik di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Bab 3, metodologi penelitian. Di sini jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kemudian untuk waktu penelitian yaitu dari bulan Oktober sampai November 2021. Dan untuk lokasinya di Jalan Raya Alas Barat, Gontar, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di PT Surya Jaya Sumbawa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.